Pemirsa, hari ini dilakukan praktek pembuatan kopi bersianida di Cafe Olivier dengan mendatangkan ahli toksikologi IMADE Agus Gelgel Wirasuta dan pakar toksikologi Lapor Polri, Kombes Pol Nur Samran. Dan kita akan langsung bergabung dengan Rifki Suratinoyo di Cafe Olivier, Jakarta Pusat. Ya Rifki, silakan dengan laporan Anda. Dan pemirsa, jelang sidang ke-24 kasus kematian Wayan Mirna Salihin, pihak kepolisian kembali melakukan rekonstruksi terkait dengan pembuatan dan pencampuran kopi beserta sianida. Rekonstruksi langsung dilakukan di Cafe Olivier di Indonesia, Jakarta Pusat, di mana tempat ini merupakan tempat Wayan Mirna Salihin berenang di awal pada Januari 2016 lalu. Dan hingga saat ini proses rekonstruksi masih berlangsung, di mana proses rekonstruksi menunggu adanya reaksi bau dari kopi yang telah dicampur oleh sianida. Bisa Anda lihat pemirsa, di sebelah kanan layar televisi Anda merupakan kopi yang telah dicampur sianida sebesar 5,037 gram, dan di sebelah kiri layar televisi Anda merupakan kopi yang tidak dicampur oleh apapun. Anda bisa melihat pemirsa, kopi yang dicampur sianida memang warnanya menjadi lebih kuning. Dan proses reaksi bau yang keluar dari proses telah dicampur sianida memang untuk saya menurut orang awam tidak mencium bau apapun, terlebih adanya bau almond. Sejak tadi proses rekonstruksi berlangsung tidak tercium bau almond yang keluar dari kopi yang telah dicampur sianida. Terkait dengan bagaimana proses rekonstruksi, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu pakar ahli toksikologi asal Universitas Udayana yang diundang untuk pada rekonstruksi pagi hari ini, Profesor IMADE Gelgel Wirasuta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Made. Untuk hari ini gelaran rekonstruksi, bagaimana sih gelarannya? Sianida apa yang dicampur terhadap kopi yang dipakai pada hari ini, Pak? Natrium sianida yang dicampur diusahakan mendekati pada kejadian, yaitu menggunakan natrium sianida yang ditemukan di masyarakat yang kita sebut dengan natrium sianida teknis. Itu kita gerus, kemudian kita timbang untuk mendapatkan konsentrasi sesuai dengan konsentrasi yang diukur oleh laboratorium forensik Polri. Besaran sianidanya berapa, Pak? Apa benar 5,037, Pak? Dan berapa sianida yang tercampur dalam suatu bahan zat cair itu bisa membunuh seseorang, Pak? Dosis letal yang saya baca paling rendah itu adalah 54 miligram per 60 kilogram bobot badan. Nah, di sini ketika dengan kadar seperti itu, dengan minimal minum sekitar 10 mililiter saja sudah mampu mengakibatkan kematian. Pada rekonstruksi kali ini juga melihat apakah ada kenaikan pH. Untuk kali ini dengan 5,037 gram sianida yang dicampur dalam kopi, apakah ada kenaikan pH, Pak? Tadi sudah dilihat bahwa pH dari kopi Vietnam Ice Coffee itu berkisar 7 menuju 8, hampir mendekati netral. Setelah ditambahkan natrium sianida, pH bergerak ke atas mendekati pH 13. Dan bahayanya ini efeknya akan seperti apa sih, Pak, dengan jumlah kadar sianida seperti ini di dalam kopi? Kalau dia dalam keadaan dingin, di mana masih ada es di dalamnya, kira-kira suhunya lebih tinggi dari 4 derajat atau 3 derajat Celcius, pH yang tinggi di sini akan mengakibatkan natrium sianida berada dalam bentuk ionnya. Dia akan tertahan di dalam larutan Vietnam Ice Coffee dalam bentuk ionnya. Suhu yang dingin akan menghambat terjadinya penguapan gas sianida, sehingga bau bitter almond menjadi ciri-ciri dari sianida tidak akan tercium dengan sangat jelas oleh siapapun yang hadir di sini. Tadi rekan-rekan media sudah mencium semuanya, bahwa mencium dengan dekat pun tidak memberikan bau dan tidak bisa membedakan bau tersebut ketika kita sama sekali tidak pernah mencium bau bitter almond. Oleh sebab itu, pada kondisi radius yang kita hadapi sekarang, saya duduk sekitar 1 meter atau teman-teman yang lain tidak ada yang merasakan mencium bau dari bau bitter almond tersebut. Juga tidak ada yang merasakan pusing akibat keracunan dari gas sianida. Terkait dengan berapa lama waktu kopi ini berubah warna, Pak, dan hingga berapa lama lagi proses rekonstruksi akan selesai sih, Pak? Berubah warna, dia akan tetap warnanya ketika dicampur sudah terjadi perubahan warna yang berbeda dengan
warna kopi Vietnam Ice Coffee pada umumnya dia menjadi lebih pekat. Kalau di sini di bawah sinar matahari terlihat warnanya menjadi kuning, lebih kuning daripada coklat susu. Kemudian warna itu akan tetap seperti itu, tertahan sesuai dengan kandungan yang ada di dalam kopi sianida yang terkandung di dalam Vietnam Ice Coffee. Terkait berapa lama lagi Pak selesainya ini Pak? Kita ingin menyatakan bahwa berdasarkan hasil tangkapan dari CCTV pada kejadian, tertuduh atau terdakwa memegang kopi tersebut kopi tersebut berada di bawah penguasaan terdakwa sekitar 51 menit. Nah, kita sudah lebih dari 1 jam sekarang tidak ada yang merasakan bau atau keracunan. Jadi 51 menit minimal waktu yang dibutuhkan. Sekarang kita sudah lebih, sehingga setelah itu terjadilah kejadian kematian. Untuk proses hasil rekonstruksi pada hari ini Pak, apakah akan menjadi data di persidangan mendatang nih Pak? Hasil rekonstruksi ini tidak ditujukan sebagai data, karena data yang kita buat sudah kita kerjakan untuk rekonstruksi kira-kira mencari peluang siapa yang menambahkan natrium sianida. Rekonstruksi kali ini kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa jika sebagai seorang ahli harus bertanggung jawab pada keahliannya, sehingga mana masyarakat bisa menilai apa yang dia katakan harus berdasarkan pada fakta, jujur, kebenaran yang ada, sehingga sebagai ahli tanggung jawab moral, etika harus dikedepankan di depan persidangan yang sangat dihormati, harus berbicara sejujur-jujurnya. Di sini kita bisa buktikan bahwa saya sebagai ahli toksikologi forensik ingin menyampaikan bahwa saya menyatakan hasil percobaan dengan sejujur-jujurnya di depan sidang yang mulia hakim. Nah, kemudian silakan masyarakat menilai dari pihak ahli. Baik, terima kasih Pak Made atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain mendatangkan ahli toksikologi asal Universitas Udayana, Profesor Imade Wirasuta, pihak kepolisian juga mendatangkan ahli toksikologi asal Laboratorium Forensik Mabes Polri, yaitu Kombes Pol Nur Samran. Dan rekonstruksi pada hari ini digelar oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri beserta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan sudah dilakukan sejak pukul 7 pagi hari tadi. Demikian, Uci. Ya, terima kasih Rifki Suratinoyo atas informasinya langsung dari Cafe Olivier, Jakarta Pusat.